anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam. Membangun masjid atau musola sampai 1000 biji. Ya. Saya baru 3. Maaf, saya bikin masjid yang oriental look. Bentuknya Chinese look. Itu bukan apa-apa. Saya ingin menyebarkan syiar berdakwah, kebenaran saya keturunan Tionghoa. Jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa. Kebaikan dari agama Islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama di masjid di Warakas Papango, itu masjid Baba Alun pertama. Yang kedua, yang unik, saya lagi letakkan batu pertama, tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu hari Sabtu, saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja, dia tanya. Saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja, saya bilang. Terus nyaut lagi. Saya bilang ngeyel banget nih orang. Kalau gue bukan agama Islam boleh nggak? Saya bilang boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi nyaut. Kalau gitu gue sumbang semuanya deh. Saya lihat ke belakang. Oh, rupanya pemilik Artagraha Group, Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Jadi disumbanglah satu itu. Saya bilang silakan pakai nama AGP. Enggak, dia bilang pakai Baba Alun AGP, Artagraha Peduli. Jadi masjid kedua. Masjid ketiga saya bikin hampir jadi di depan gerbang tol Depok Antasari, Desari. Kebenaran jalan tol Desari pun kami punya. Jadi jalan tol yang dimiliki Citra Marga adalah jalan tol dalam kota, bekerja sama dengan Jasa Marga. Depok Antasari kita bekerja sama dengan Wijaya Karya. Terus kita di Surabaya dari airport ke Waru. Kemudian di Bandung kita dari Soreang Pasir Koja, nantinya North South Link yang menembus ke Pasopati. Terus kita juga Cisumdau, Cilenyi, Sumedang, Dawan yang ke Bandara Kertajati. Dan di Bogor kita ada 40% dengan Jasa Marga kalau dari Sentul ke Bogor. Jadi alhamdulillah kegiatan tol ini cukup menarik dan cukup kita bisa mengikuti program Bapak Presiden menggalakkan infrastruktur. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan Bapak yang bicara tadi bahwa jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jean. Berhubung ini di tempat terhormat saya pakai celana jean hitam, Pak, maaf ya Pak. Biasanya warna biru gitu. Jadi saya tetap juga, ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi enggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita enggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu
agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah, setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah tidak lulus kayak adik-adik wisudawan sekarang. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian yang sudah sarjana nggak bisa lebih dari saya, gengsi dong. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, nanti kita sesi tersendiri. Kalau ini hubungi saya aja. Kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, nggak usah melalui staf saya. Hubungi nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat. 081 381 559955. Jadi langsung ke saya, dan saya akan salurkan kepada rekan-rekan kerja saya untuk segera diproses. Jadi saya bulan Juni kemarin di Unmul juga disuruh speech, tetapi speech di sini saya berkesan dengan wejangan-wejangan Ibu Prita yang begitu welas asih dan keibuan, dan semua intisari orang sukses sudah dibacakan oleh Ibu Prita tadi semuanya. Jadi camkan itu kata-kata, insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan.